Good morning everybody. Alright, udah hari Jumat aja nih fams. It means besok udah weekend. Waktunya kita cek-cek lokasi nih buat acara weekend besok. Barengan sama Joy Ricci di sini selama 30 menit ke depan. I'm gonna rock your world with Ragam Indonesia. Indonesia mendunia. And here we go. Kita ke Tanah Karo di Sumatera Utara nih fams. Kalau mau memacu adrenalin di sini, kamu bisa mengunjungi objek wisata yang memiliki lebih dari 30 wahana permainan. Pasti sampai bingung nih mau main wahana yang mana. Udah gitu, sambil main, kita bisa sambil menikmati kesejukan khas dataran tinggi Karo. Namanya Mickey Funland. Merupakan tempat wisata wahana permainan pertama di Sumatera Utara. Luasnya kurang lebih 13 hektar. Cus, langsung aja nih. Cobain wahana yang satu ini nih fams. Namanya Dino vs Dino. Di sini kamu akan diayun dan berputar-putar nih fams. Diputar di atas, di bawah. Aduh, kayak mana coba rasanya ya? Apalagi ada tingkatan kecepatannya juga nih fams. Dari 1 sampai 5. Wih, makin tinggi bakal makin menegangkan fams. Bahkan, kamu bisa duduk terbalik secara tiba-tiba. Udah kayak lirik lagu aja nih. Kaki di kepala, kepala di kaki. Nah, kalau kamu yang berani sih, boleh kalau pasangan. Pasti lebih seru lagi tuh. Tapi kalau saya sih, waduh, jujur fams, gak berani. Untuk safety-nya, tenang aja. Pasti aman kok. Karena semua wahana di sini sudah SI, Standar Internasional. Dan rutin dirawat tentunya. Sistem keamanannya dengan safety bars yang bekerja dengan sistem sensor. Maksimal pemainnya hingga 21 orang. Jadi kalau makin rame, ya makin seru. Lanjut FMs, ada wahana T-Rex. Diambil dari nama hewan prasejarah yang besar dan sangar itu. Jadi butuh nyali yang besar nih. Wahana ini akan berputar 360 derajat di atas ketinggian 8 meter. Dengan kecepatan yang bikin deg-degan tentunya. Wah, dijamin deh perut berasa dikocok fams. Lanjut, kita cobain nih. Rasanya meluncur dari ketinggian 12 meter dengan suasana di dalam gunung berapi. Waduh, ngeri amat ya. Makanya, cobain nih wahana volcano ini fams. Saat wahana dimulai, kamu akan berasa naik turun dari ketinggian, ditambah putaran searah jarum jam. Wih, pastinya adrenalin kita langsung naik berkali-kali lipat deh. So, biar tegangnya bisa plong maksimal, silakan meluapkan teriakannya fans. Gak cuma melepas ketakutannya aja, tapi semua beban dan stres, wah ini juga bisa lepas. Berikutnya, kita santai sedikit ya fams. Kita menikmati view pemandangan alam dan area permainan. Sambil menaiki gondola yang mirip burung prasejarah. Ya, mirip-mirip kereta gantung gitulah. Wahana ini memang menjadi favorit para pengunjung fams. Jadi jangan heran kalau sampai terjadi antrian panjang. Karena hanya terdapat 2 unit saja. Gimana? Capek? Oke deh, kita break dulu ya. Sambil menikmati pertunjukan Dino Show di jam-jam tertentu. Show ini menceritakan sejarah dinosaurus saat masih hidup. Udah pasti nih jadi idolanya anak-anak nih fams. Karena bentuknya yang mirip dengan aslinya. Ditambah lagi bisa bergerak pula. Makanya nggak sedikit pula nih yang ingin mengabadikan momen dengan berfoto bareng sama dino fams. Oke deh, sekarang kita lanjut nih main wahana yang menjadi andalan di sini, yaitu tsunami. Nah, kamu bakal diayun ke kiri dan ke kanan seperti digulung ombak dengan ketinggian 25 meter. Belum lagi arus putarannya ini sampai 360 derajat. Rasanya kayak bermain gabungan antara wahana-wahana yang tadi nih fams. Pakai komplit ibaratnya deh. Saya aja nih fams, merinding campur penasaran nih pengen nyoba sih. Masih sanggup kan? Yuk, cobain satu lagi deh. Kita basah-basahan di wahana The Falls. Di arena ini, kamu boleh menggunakan jas hujan kalau nggak mau basah banget.
Karena meskipun pakai jas hujan, dijamin akan tetap basah, fams. Gimana nggak basah? Di sini kamu bakal meluncur kencang dari ketinggian 14 meter ke kolam air. Tapi disitulah keseruannya. Wahana ini cocok dimainkan terakhir sih, karena basah-basahannya akan menyegarkan wajah kamu setelah main wahana yang menegangkan. Kalau udah capek, terus perut kriuk-kriuk, wah di sini juga banyak nih stand jajanan makanan. Jadi kamu nggak usah takut kelaparan, fams. Oh iya, fams, lokasi tepatnya ini berada di wilayah Brastagi, Sumatera Utara. Kalau dari pusat kota Medan, kurang lebih ya 2 jam lah, atau jarak tempuh sekitar 60 km. Bukanya cuma di weekend dan tanggal merah aja, fams. Dari jam 10 pagi hingga jam 5 sore. Pas banget kan buat menghilangkan lelah setelah sibuk di weekday? Fams, dulu teman kuliah saya ya, nah ini orang Brastagi nih. Dia pernah bilang sama saya, kalau pengen tahu Sumatera Utara yang agak beda dikit, nah datanglah ke Brastagi. Gitu katanya. Nah, sampai di sana pernah nih saya buktiin nih ya. Begitu nyampe rumahnya, aduh suasananya enak banget. Ya, tenang, adem, wah. Kayak gini nih, ya. Kita lihat sama-sama ya. Ini dia. Selain area permainannya, Mickey juga mempunyai resort yang kece punya, fams. Bisa dibilang salah satu yang terbaik deh di kawasan Brastagi, Sumatera Utara. Sebelum kita lihat isi kamar penginapannya, saya kasih spill nih fasilitas yang bisa kamu nikmatin di sini. Buat pecinta arcade game, di sini disediakan area permainan yang kayak di mall. Tentunya dengan beberapa arcade game yang menarik. Kalau saya sih suka banget nih dengan arcade game yang satu ini, fams. Nah, buat kamu anak 90-an pasti tahu banget nih. Sampai sekarang pun juga masih ngehits. Yup, Arcade Game Dance. Yaitu permainan yang memadukan musik, gerakan, dan melatih penglihatan. Udah gitu, dapat manfaat untuk tubuh juga. Berasa seperti senam aerobik. Jadi bisa menjaga kesehatan jantung, fams, meningkatkan stamina, dan tentunya memperbaiki mood. Nah, kalau mau yang seru-seruan lagi, ada juga nih arcade game tembak-tembakan. Game seperti ini emang bikin nagih ya, fams. Karena game tembak-tembakan membuat aksi serang-menyerang yang tidak membosankan. Kita bisa nyusun strategi sambil menikmati alur ceritanya juga. Udah pasti nih, harus konsentrasi ya, biar nggak cepet kalah. Just info aja nih, fams. Perkembangan game ini dimulai dari tahun 1950. Untuk arcade game yang memerlukan koin kayak gini baru ada pada tahun 1972. Semakin berkembangnya zaman, bukan hanya berupa control stick aja nih digunakan, tapi ada dance pad, senjata, sampai setir yang digunakan sebagai alat kontrolnya. Nah, kalau mau nge-gym alias melatih otot tubuh, di sini ada juga nih outdoor gym. Jadi, sambil olahraga, bisa sambil menikmati kesejukan udara Brastagi. Seperti alat workout yang satu ini nih, fams, yang berfungsi melatih otot lengan. Tapi, bisa sekalian melatih otot perut untuk menariknya, fams. Kalau mau melatih tubuh bagian bawah, bisa menggunakan alat ini nih, fams. Karena banyak bergeraknya pada kaki. Pokoknya, kamu bakal sehat deh piknik di sini. Cus, saatnya kita lihat nih dalam kamarnya. Mantul nggak interiornya? Bukan kaleng-kaleng lah. Gak heran, fams. Di sini menjadi salah satu penginapan terbaik di Tanah Karo ini, fams. Dengan ukuran 33 meter persegi, terdapat 2 tempat tidur. Udah gitu bertingkat pula. Jadi bisa digunakan sampai 4 orang dalam satu ruangan. Oh iya, fams, penginapan di sini gak pakai AC karena cuaca di Brastagi ini udah termasuk dingin, fams. Kalau malam aja suhunya bisa mencapai 16 derajat Celcius. Fams, tiap kamar di sini juga ada balkon. View-nya kolam renang dong. Kalau mau mandi, tinggal nyebur ini sih. Apalagi kalau ditambah dengan adanya floating food. Makin ajib kan? Berasa kayak sultan, sambil berenang bisa makan. Sensasinya memang terasa beda dengan menyenangkan banget. Tapi inget ya, jangan sampai jatuh ke kolam. Kolam buat anak-anak juga ada kok, fams. Apalagi dengan adanya wahana permainan air. Pasti bakal betah deh di sini. Jadi kalau kamu menginap di sini, kamu juga udah langsung mendapatkan akses masuk ke Mickey Funland juga nih. Tapi untuk 1 minggu ya. Cus lah, healing, fams, healing. Oh
Oh iya Fems, kalau berkunjung ke Binjai, Sumatera Utara, kamu bisa mampir ke salah satu warung makan Hidden Gems di sini nih. Disebut Hidden Gems karena lokasinya yang ngumpet di area persawahan. Desain tempatnya juga Instagramable banget nih. Asli, nuansa pedesaan banget Fems. Catat ya, nama lokasinya Sawah Lukis. Bakalan betah deh kalau berlama-lama di sini. Apalagi jauh dari keramaian kota. Sambil menunggu makanan disiapkan, kita juga bisa melakukan beberapa aktivitas yang menarik nih Fems, seperti bermain skuter listrik yang memang disewakan di sini. Skuter ini ramah pengunjung kok, karena kecepatannya hanya sekitar 20-30 km per jam aja. Cara kerjanya, kamu harus dorong dikit nih dengan kaki sebelum menekan tombol gas yang ada di stang. Dengan naik skuter listrik, kamu bisa berkeliling di jalan sekitar sawah sambil menikmati pemandangan yang asri. Tapi tetap harus hati-hati ya. Meski jalanan yang nggak terlalu ramai, tetap jaga-jaga biar nggak terjadi hal yang nggak diinginkan. Di sini juga ada kolam ikan nih Fems. Kamu bisa berbagi makanan juga nih untuk ikan-ikannya. Tinggal beli aja di makanan ikan di kasirnya. Biar makin terasa nuansa sawahnya, pakai topi caping dong. Ala petani bisa nih Fems. Lumayan kan? Biar nggak terlalu kepanasan banget. Atau bisa juga nih leyeh-leyeh di atas jaring sambil menikmati air kelapa muda dan view sekeliling sawah. Jadi nggak usah khawatir jatuh ya Fems, karena jaringnya memakai penyangga yang kuat. So, aman deh. Oh iya, spot ini memang disediakan buat melihat pemandangan langsung sambil bersantai-santai. Nikmat banget nggak sih? Oke, udah puas main-main. Sekarang kita intip masakannya. Lah, kok dimasukin ke rantang? Perasaan nggak pesan buat take away deh. Hahaha, jangan salah Fems. Jadi, di Sawah Lukis ini memang penyajiannya dengan menggunakan rantang. Paket menunya disebut dengan nasi rantang sangu bapak. Jadi, mirip dengan rantang yang dibawa Pak Tani buat bekal ke sawah. Lucu juga ya. Untuk rantangnya berisikan lauk tambahan seperti sambal cumi, sambal ikan, sayur pepaya, kangkung, dan rendang jengkol. Wih, mantap! Kita tinggal tunggu aja nih di tempat duduk. Lalu pelayan akan mengantarnya nih Fems. Nih, buat yang nggak biasa bawa rantang, harap hati-hati ya bawanya. Kalau berat, biar abang bantu ya, Neng. Asik. Dan ini dia nih masakannya. Ada ikan goreng dan gulai ayam sebagai menu utama. Kalau pakai rantang gini, lebih terasa lagi nih nuansa klasik dan estetiknya, Fems. Berasa pulang ke desa yang jauh dari beban duniawi ya. Biarpun sederhana, tapi terasa mewah di hati. Iya kan? Oh iya, Fems. Ada tumis sayur pepaya dan rendang jengkol nih. Tumis sayur pepaya ini merupakan salah satu menu favorit Presiden Jokowi. Memang sih manfaatnya banyak banget nih untuk tubuh, karena memiliki kandungan enzim yang bisa menghilangkan lemak, serta membantu dalam menyembuhkan luka. Tapi bukan luka di hati ya. Kalau itu sih, wah, lama Fems, dan sulit. Ayolah, yang mau nongkrong ala-ala pedesaan, cus, silakan merapat ke sini ya. Nah, udah adem kan Fems? Abis main di sawah ala pedesaan? Yoi dong. Nah, sekarang kita rubah nih adrenalinnya biar makin oke weekendnya. Setuju? Yoi dong. Let's go. Alright Fems, saatnya kita geser ke Pulau Dewata untuk seseruan kayak gini. Jadi kalau ke Bali, memang nggak melulu seputar pantainya yang udah mendunia, tapi wisata adventure-nya juga nggak kalah mempesona. Bahkan Warlock alias warga lokal yang terdiri dari dua mbak-mbak cantik ini, wah, sampai give up Fems. Mereka ngos-ngosan nih ngadepin medan yang gokil. Buat yang suka tantangan, wajib cobain nih rute ATV yang ada di Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng ini Fems. Buat yang masih amatir, don't worry. Sebelum terjun ke trek yang bergojol itu, kamu akan dikenalkan tentang ATV-nya. Karena termasuk wisata adrenalin, standar keselamatannya juga diprioritas dong. Bahkan, alas kakinya wajib pakai sepatu boot Fems. Sepatu ini punya peranan penting sebagai perlindungan kaki, terutama dari uap panas mesin ATV-nya Fems. Kalau soal helm dan pelindung tubuh lainnya,
Itu sih udah pasti jadi barang wajib. Kan nggak mau dong kalau sampai kepetok ranting. Ih, amit-amit. Ada 3 trek yang bisa dipilih. Yang paling seru sih fams, pilih yang full track ya fams. Bukan cuma ketemu sungai dan bikin teriak-teriak aja, tapi harus siap juga nih menghadapi persawahan yang berlumpur. Tuh, lengkap banget. Biasanya kegiatan bermain ATV ini akan dimulai dari medan datar di area persawahan. Hitung-hitung buat pemanasan, sekaligus cek ombak dulu deh. Sepanjang perjalanan, kamu akan dikawal langsung dari pihak pengelola. Mereka selalu standby ngasih arahan, tantangan apa aja yang akan dihadapi. Yang penting, tetap tenang, tetap fokus, dan enjoy aja fams. Tantangan ini bakal makin berat saat mendekati ke rute berair fams. ATV yang dikendarai dipaksa untuk menuruni bukit yang cukup terjal. Bahkan, pengunjung wajib melintasi beberapa air terjun kecil yang berarus sedang. Pokoknya seru banget deh. Woohoo! Oh iya, petualangan dengan kendaraan ini rata-rata menghabiskan durasi sekitar 1,5 jam, fams. Jadi harus dipastikan kalau tubuh kamu udah fit banget, fams. Soalnya memang perlu keterampilan khusus untuk mengendarai ATV di medan yang cukup menantang. Bahkan katanya nih, bule-bule yang terkenal sok nekat aja, banyak yang nyerah sama rute ini, fams. Fams, kalau seluncuran di kapal pesiar sih udah biasa ya. Tapi kalau bisa perosotan begini di kapal ponton, ini baru luar biasa. Kapal ponton ini gak punya mesin, fams. Jadi, hanya digunakan layaknya sebagai pos pengapung. Untuk kamu yang mau cobain wahana air, lokasinya ada di Kabupaten Buleleng, Bali. Keren juga ya kalau mau turun ke air. Gak perlu lagi nurunin tangga, tapi bisa langsung meluncur macam perosotan anak-anak. Mumpung udah kena air, kita jeburin aja fams sekalian ya. Permainan yang satu ini namanya Rolling Donut. Yes, bener banget fams. Nama donat sendiri memang berasal dari kue donat yang bolong itu, fams. Disebut dengan donat karena perahu karet yang digunakan dalam permainan ini berbentuk macam kue donat. Sedangkan tambahan kata rolling karena saat perahu karet yang ditarik speedboat akan menerjang ombak pantai. Jadi mesti pegangannya kenceng ya, fams. Wisata macam ini bisa kamu dapetin di Jalan Seririt, Tukat Munggah, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Sebelum uji nyali sama air laut Buleleng, harus pakai life jacket dulu ya. Jadi yang nggak bisa berenang, dijamin deh masih bisa tetap sehat sentosa setelah kembali ke daratan. Fams, hampir semua aktivitas air bermuara di tengah laut. Jadi harus naik bot dulu nih, selama kurang lebih sampai 150 meteran. Atau kalau mau hitung waktu, jarak tempuhnya hanya dalam waktu 5 menit aja. Yang nggak boleh dilewati nih, fams, adalah kenikmatan keindahan alam Bali dari dalam air. Jadi harus cobain juga nih divingnya sekalian, fams. Nah, karena termasuk salah satu wahana adventure, persiapannya harus super duper matang. Pakaian yang digunakan juga nggak boleh sembarangan. Harus pakai wetsuit agar bisa melindungi badan kita dari goresan batu karang dan pengurangan panas badan di bawah permukaan air. Jadi, kamu harus benar-benar perhatiin semua do and don't-nya. Biarpun judulnya liburan, harus tetap fokus dong. Gak boleh kebanyakan bengong apalagi sampai gak sadar diri. Sebenarnya sih, orang yang mau diving harus punya sertifikat gitu, fams. Tapi buat yang mau PDKT dulu, kamu wajib nih ditemenin sama instruktur yang juga udah punya sertifikat dalam membantu orang lain ketika menyelam. Karena kita ini nggak punya insang yang bisa bernafas di dalam air, jadi wajib nih dibekali oleh tabung oksigen yang bisa digunakan di kedalaman air. Kalau buat pemula, biasanya sih bisa dipakai selama 15 menitan aja. Kalau udah pro banget, satu tabung ini bisa dipakai sampai 1,5 jam. Kalau yang tadi, minimal harus bisa berenang. Nah, buat yang nggak bisa berenang, ada yang lebih gampang nih, fams. Wahana ini bernama Sea Walker. Setelah setengah badan udah terendam air, petugas akan memasangkan perlengkapan yang bentuknya mirip helm astronot. Lumayan berat loh ini helmnya. Helm ini udah tersambung saluran udara agar bisa bernafas seperti biasa, fams. Tapi tolong jangan bayangin ya, kalau permukaan di bawah datar-datar aja. Jadi harus tetap hati-hati saat melangkah, terutama kalau ketemu terumbu karang, fams. Tuh, tolong jangan dirusak ya. Ingat, fams, having fun is good,
Tapi, menghindari kerusakan lingkungan is much better. So, let's have fun in better way. Asik. Alright fans, udah jam 6 pagi nih. Berarti waktunya saya dan tim Beragam Indonesia undur diri. Kita ketemu lagi hari Senin di jam yang sama ya fans. Semoga hari ini menjadi hari yang berkah untuk kita semua. Amin.